Ya, Alhamdulillah ketemu pada kesempatan ini. Kali ini mari kita mulai ya dengan berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun ya kita bertemu hanya pada eh, apa nih online saja. Anda kali ini ya setelah kemarin kita sedikit Anda introduksi kesempatan ini saya ingin menyampaikan eh, masalah yaitu atau judul struktur permukaan dan antarmuka. Jadi, terima kasih. Jadi, saudara-saudara, permukaan itu lapisan yang paling luar dari padatan yang berinteraksi langsung dengan lingkungan. Jadi, artinya ada ini satu bahan, ini mempunyai mukanya. Material sini ada muka. Muka bawah, atas, bawah, samping, nah permukaan. Namun dalam pembahasan kita, permukaan kita itu adalah dia di dalam misalnya ada lubang-lubang, namanya pori. Pori mikro maupun makro, tuh. Maka itu adalah termasuk bagian dari permukaan. Jadi ada sentuhan, adsorpsi itu misalnya adalah kontak dari dua fase. Antara misalnya padatan dengan cair. Kontak ini yaitu misalnya senyawa dengan suatu padatan itu. Maka bisa permukaan yang atas itu yang berkontak dengan senyawa itu. Bisa jadi ada lekuan di dalamnya. Itu adalah juga permukaan. Pori di dalam itu juga permukaan. Jadi senyawa itu misalnya ketrap atau masuk terikat di dalam satu pori. Maka itu juga dia ada ikatan permukaan. Jadi lapisan yang paling luar dari padatan yang berinteraksi langsung dengan lingkungan atau kontak langsung dengan lain ya, senyawa lain, molekul bahan lain, zat lain, itulah permukaan. Nah, nanti ada antar muka situ. Antar muka itu ada bidang kontak antara dua fase yang berbeda. Misalnya pada cair, padat gas, padat padat ya. Kedua istilah ini sering tertukar ya antara permukaan dengan antar muka. Lalu interaksi dengan lingkungan itu permukaan, transisi antara dua material fasa itu antar muka. Ya, oke lah. Balik ya sebetulnya karena kita belajar itu yang penting adalah kita tahu nanti manfaatnya apa. Tapi intinya begitu ya. Dari permukaan dan antar muka. Nah, kita belajar ya permukaan ya antar muka itu. Jadi kalau eh, intinya adalah apapun yang kontak dengan lingkungan sekitar itu yang disebut permukaan lebih luas. Antar muka itu ada dua fase yang berkontak. Bidang kontaknya antara dua fase itu yang disebut antar muka. Wah ini baik. Ya, ini kuliah dari kimia permukaan. Ya, S1. Oke, apa yang ingin kita pelajari dalam kesempatan kali ini adalah kita menjelaskan perbedaan struktur atomik antara permukaan dan bulk itu yang pertama pada pertemuan kedua ini. Kemudian kita ingin mengidentifikasi sifat khas atom di permukaan juga mendeskripsi antar muka dan rekonstruksi permukaan. Dan nanti kita sedikit masuk introduksi pada beberapa clay minerals yang mempunyai eh, bidang antar muka untuk suatu permukaan. Oke, ini tadi apa itu permukaan dan apa antar muka. Permukaan adalah lapisan paling luar dari padatan, antar muka bidang kontak ada dua fase yang berbeda. Ini permukaan ya, dan antar muka. Lapisan terluar padatan yang berbatasan dengan ruang hampa, gas atau cair. Batas antar batas permukaan batas antar muka yang memiliki energi
yang lebih tinggi yaitu padat gas cair. Itu adalah antarmuka. Ya tadi lah pokoknya Pak bagian yang paling luar bersinggungan dan lingkungan di permukaan dan bagian yang berinteraksi dan beda padatan itulah antarmuka. Nah, sekarang kalau kita lihat struktur atom di permukaan. Nah, apa sih gunanya sebetulnya kita belajar permukaan ini? Seperti kemarin ya saya sampaikan sebetulnya adalah bahwa surface chemistry itu menjadi menarik ketika kita tahu sifat-sifatnya. Ya. Contohnya di dalam kehidupan sehari-hari, kemarin yang sudah saya sampaikan, bahwa itu bisa digunakan misalnya ya secara umum saja di kehidupan kita, dia untuk mengurangi eh, senyawa, mengikat senyawa yang sekiranya itu tidak berguna atau kurang kita manfaatkan. Di dalam kehidupan, misalnya contoh yang ringan tuh, kalau kita nggodok daun apa itu, pepaya itu pahit tuh. Coba apa yang dilakukan ibu-ibu supaya daun pepaya itu tidak pahit. Ditambahkan di situ tanah liat di dalam godok itu. Itu adalah sebetulnya prinsip permukaan, ya. Di situ ada padatan yaitu lempung, tanah liat, clay minerals, dan di situ ada apa? Senyawa yang ada di dalam dan kemudian dia larut dalam air godok diserap diikat oleh sehingga rasa pahitnya itu menjadi berkurang. Dan kemarin saya contohkan bahwa ketika kita itu punya sesuatu yang berbau sekali maka solusi yang paling mudah adalah ditanam di karena itulah bahwa senyawa yang membuat begitu itu menimbulkan rasa dan sebagainya itu memang diikat oleh senyawa gugus fungsi itu gugus fungsi dari permukaan. Nah itulah maka kemudian manfaatnya banyak sekali yang sederhana saja bahwa di kemarin saya sampaikan ya ketika Anda pergi ke supermarket di situ melihat misalnya apa mereknya itu ya lupa saya Nyurit ya kan apa itu instalasi untuk menyerap ya banyak sebenarnya dijual ya instalasi untuk menyerap atau membersihkan air itu. Ya, itu prinsipnya ada permukaan absorpsi di situ. Jadi dijual itu. Satu saat saya juga pernah dibelikan oleh istri. Harganya mahal. Ya, dia bungkusannya seperti teh celup. Nah, dijual oleh suatu produksi ternama. Nah, itu minta ditaruh di bawah kaki itu. Ketika akan tidur ditaruh di situ. Ya, ya sama dengan pakai plester gitu nempelkannya. Maka dalam keadaan satu malam itu kemudian dia berubah warna, menandakan bahwa ada sesuatu yang terikat olehnya sehingga kemudian perubahan warna diklaim itu adalah senyawa racun. Sebetulnya prinsipnya sama, ya, yaitu adalah ada sesuatu dalam hal ini adalah bentuknya gas atau cair yang dalam hal ini adalah lepas, artinya lepas itu adalah dia dalam bentuk ion, ya, yang kemudian di situ ada adsorbennya, ditaruh di bawah kaki, melalui pori, dia menyerap, mengikat. Maka itu juga prinsip norit, ya, norit yang digunakan untuk obat. Itu ada sebetulnya ada bakteri dalam tubuh, dimasukkanlah itu karbon aktif norit itu supaya supaya dia mengikat senyawa atau bakteri yang membuat dia kita itu masuk kita kena masalah perut itu ya. Nah, karena diikat itu maka kemudian kalau jumlahnya cukup ya mengikat. Nah, bakteri jumlahnya banyak, pelnya hanya kecil. Yaitulah karena perluas permukaan gugus yang mengandung gus aktif itu adalah sangat luas. Seperti kemarin saya mulai suatu cerita bahwa waktu SMA, STA itu saya berpikir,
Oh, luas permukaan satu barang yang kecil dengan gede. Jumlahnya sama, terus dipotong-potong. Luas permukaan yang luas yang mana? Wah, saya dulu berpikir, oh yuk, luas yang gede. Keliru. Mengapa? Karena ketika kita potong itu muncul permukaan baru. Loh, kalau dia jumlahnya kecil banyak seperti debu, maka permukaannya menjadi sangat banyak. Nah, itulah maka luas permukaan dikatanya sangat besar. Karena luas permukaannya sangat besar, maka dia mampu mengikat dalam jumlah yang sangat besar. Kapasitasnya itu. Nah, kelebihan ini yang kemudian kita manfaatkan untuk mengikat sesuatu, termasuk karya obat. Tadi yang dikatakan ya, langsung digunakan sebagai obat sendiri untuk nyerat-nyerat, untuk masak yang pahit-pahit, ya. Dulu ketika saya kecil ya, jatah beras pegawai negeri itu namanya beras. Pokoknya agak berwarna dan baunya rodok kurang sedap, enak, kurang enak banget lah baunya itu. Jatah ya pegawai negeri itu. Nah itu memasaknya juga begitu. Kalau dia pakai apa namanya istilahnya yang ada atas permukaan atas untuk steaming itu ditaruh tanah liat di situ. Lalu kemudian apa? Nah, bau yang kurang sedap atau bau sebelum apek itu terserap oleh itu. Sehingga nasi yang terjadi itu tidak sangat apek. Ya, prinsipnya sama dengan kalau daun pepaya itu langsung dimasukkan di situ tanah liat. Ya, tujuannya supaya memang menggunakan senyawa atau mengetrap, mengikat senyawa yang aktif yang menyebabkan rasa pahit itu terikat oleh eh, apa tanah liat itu ya. Itu. Ini permukaan. Maka ini masih perbedaan tentang surface dan interface ya. Kalau permukaan itu fokus pada lapisan luar material. Jadi mohon maaf ini saya ambil dari beberapa jurnal ya. Kemudian sifat uniknya itu adalah komposisi struktur energi permukaannya. Aplikasinya ada katalis, korosi, ya. Kemudian mikroelektronik. Ini guna dari permukaan. Prinsip permukaan itu digunakan untuk itu. Kalau antar muka, itu batas antara dua material dengan fasa yang berbeda. Nah, ini aplikasinya untuk komposit, rekayasa material, farmasi. Ya, untuk karier tadi. Sehingga di sini perbedaan ini sangat krusial untuk membuat suatu desain tertentu. Ya, untuk pemanfaatannya. Kali lagi bahwa surface itu adalah permukaan yang paling luas ya, yang berinteraksi dengan material. Sementara interface itu adalah bidang kontak permukaan dengan suatu material atau fasa yang dalam ini biasanya berbeda. Ya, padat dengan cair, padat dengan gas. Dan segala lubang yang ada di situ itu sebenarnya interface yang berinteraksi dengan yang berinteraksi dengan material lain atau fasanya lain. Nah, antar muka itu ya kompleks ya. Ya. Ada perbedaan rapat atom, koefisien elastis, kristalinitas, ya, yang kemudian ini digunakan untuk komposit, rekayasa material dan farmasi. Ya. Jadi sangat berbeda gunanya dalam rangka untuk dalam hal ini desain material baru. Lalu, oh ini beberapa lu kok sama ini. Hah? Oh ya, karena ini aplikasinya sudah saya bacakan sekaligus tadi. Jadi definisinya untuk surface apa, sifatnya seperti apa, aplikasinya seperti apa. Sekali lagi bakal surface itu permukaan lapisan terluar dari suatu material. Dalamnya padatan. Ya, propertinya unik ini, properties unik yang berbeda dari material. Dan aplikasinya di bawah, surface itu adalah untuk katalis, korosi, dan mikroelektrik. Ini, biomaterials. Biomaterials. Sekarang yang kedua ini adalah interface. Kalau interface definisinya adalah an interface is boundary between two different phases. Oh, material. Jadi bidang kontak antara dua fase berbeda.
where discontinuity in a properties occurs. Ya. It is essentially a b-dimensional region. Proof material characteristic change from one side to another. Ya, intinya adalah bahwa itu antar muka itu batas antara dua fasa yang kompleks, ya bisa karena perbedaan rapat atom, koefisien, elastik, kemudian kristalitas. Nah, masih lalu key point-nya apa? Kalau surface itu adalah fokus pada outermost layer, ya, permukaan paling luar dan its interaction with the environment. Jadi, difokus pada bagian paling luar, ya, layer paling luar yang berinteraksi dengan lingkungan. Sementara interface itu mencakup transisi area tertentu antara dua fase yang berbeda dengan salah satu yang sangat kompleks dalam hal ini, ya, dan sifat yang sangat bervariasi, ya. Sesuatu yang bervariasi itulah malah menarik digunakan untuk suatu kegiatan penelitian. Akhir-akhir ini saudara perlu saya sampaikan dan barangkali nanti juga tak sampaikan. Saya tahun ini penelitian yang diterima oleh Bima Jakarta, yaitu penelitian tentang interface. Di situ saya membuat sebenarnya batako. Batako yang biasa di Banyumas terkenal, ya. Di kita tahu bahwa ada maggot, ya, cangkang maggot itu. Awalnya saya berpikir bahwa maggot ini eh, dia mempunyai kitin kitosan yang barangkali kalau saya tambah ke dalam semen, batako, ya, campuran semen dan pasir serta sedikit air itu akan baik memperkuat sifat material batako untuk bangunan. Tapi kenyataannya kebalik, ya. Ya, karena kitin kitosan di situ seharusnya akan di apa namanya diperlakukan agar bisa menjadi kitosan semua yang kemudian dia akan aktif ikut terlibat di dalam reaksi kimia di dalamnya dengan semen. Tapi kenyataannya karena saya tidak apa-apakan maggot, langsung saya tak masukkan ke dalam batako. Ya paling-paling dihancurin sedikit, ya. Artinya supaya seragam dan gampang untuk membahasnya. Kita hancurin kemudian kita ayak sekian mes. Itu anunya apa namanya tadi? Maggotnya. Ya. Kamu tahu maggot, ya? Maggot itu yang sebenarnya dijual luas untuk makanan ternak. Saya juga gunakan untuk makanan dalam ini merak, ya. Piaraan saya itu merak di rumah. Itu kasih makan untuk merak. Tapi sebetulnya karena dia itu makan apapun, maggot itu sisa makan itu habis tuh. Kamu punya batang masukkan situ hilang habis tuh. Ya. Maka bagus, ya kita manfaatkan. Tetapi maggot itu yang seperti ya lah menjijikan sebetulnya. Nah, dari sisi tampilannya, maka dia akan menjadi tua warna hitam, kemudian dilepas itu cangkang. Lah, cangkang itulah yang kemudian saya buat campuran batako. Yang hasilnya ternyata malah hancur, ya. Tambahan yang banyak pada semen atau pada batako itu membuat sifat ikatan itu menjadi kurang kuat di dalam biomaterial semen itu, apa batako itu. Tetapi pada penambahan tertentu, ya, yaitu dalam ini 7,5% yang kami peroleh, itu ternyata baik. Ya. Artinya satu dia masih memenuhi SNI untuk batako. Yang kedua ternyata muncul di situ ada mikropori, ya, pori mikro. Yang kami lihat dengan SEM. Jadi dia masih bagus untuk membuat bangunan, tapi muncul di situ pori. Nah, pori gunanya apa? Memperluas permukaan. Jadi interface-nya itu lu bidang kontak. Ya, bidang kontak untuk interaksi sesuatu yang ini lebih luas. Lah gunanya apa? Lah dia baik untuk menstabilisasikan
apa namanya polutan. Ya. Artinya adalah dengan penambahan maggot cangkangnya itu, ternyata batako yang saya peroleh itu bagus untuk buat bangunan, ringan anunya, tapi masih kuat dari sisi strukturnya, dan dia memiliki sifat baru yaitu semi permeable, rendah menyerap air. Artinya adalah dia bisa digunakan untuk mengikat senyawa ataupun polutan-polutan di lingkungan yang membahayakan kita. Jadi intinya adalah kita mengetrap saja, artinya kita adalah menarik dia supaya tidak bebas berkeliaran itu. Ini sudah kami patenkan jadi 2 paten tahun ini ya, tapi baru usulan. Dan kebaruannya di mana? Ya itu tadi, kebaruannya adalah dia bisa menangkap polutan. Jadi kalau itu dijadikan lahan jalan paving ya, artinya digunakan untuk ya paving. Paving untuk jalan itu bagus. Karena apa? Dia bisa mengetrap polutan itu. Itulah prinsip, salah satu prinsip dari ini. Dan itu yang perlu disampaikan oleh saudara-saudara. Bagaimana kita memanfaatkan sesuatu teori itu, suatu kegiatan yang baik. Salah satunya itu. Di rumah saya ada juga misalnya ikan di sini, koi yang tidak banyak, jumlahnya ada 33. Itu juga di situ ya, prinsip filtrasinya itu juga menggunakan silika, yang menggunakan areng atau karbon aktif ya, dibebek itu. Ya, kemudian diikat di situ, taruh di kaos bekas gitu ya. Nah, itu adalah fungsinya untuk mengikat berbagai suatu senyawa polutan yang sebetulnya dibuang oleh ikan dalam hal ini diputar terus. Nah, ini cukup membantu. Walaupun kapasitas tertentu, tapi tidak cepat kotor. Dulu ketika sistem itu besar, ya artinya filternya itu besar, itu bertahun-tahun tuh, sampai 1 tahun itu baru kita me- membersihkan sekali saja untuk sistem filtrasinya itu. Tapi sekarang itu karena kecil tempatnya ya, yang dulu ya sudah dipakai untuk lahan lain ya. Maka kemudian ya tiap 2 bulan kita harus membersihkan karena sangat kecil itu filtrasinya. Tapi prinsip yang sampaikan adalah itu ya bagaimana digunakan untuk kontak dengan yang lain dalam rangka untuk kepentingan yang baik itu ya. Artinya adalah apapun ya, ya ternyata kita pikirkan mengganggu baik gas maupun cairan dapat digunakan dalam hal ini suatu permukaan dengan gugus aktif ataupun ada antar muka ya, ada kontak antar muka yang kemudian bisa mengikat atau ya menidakaktifkan senyawa-senyawa yang kurang baik itu ya untuk kepentingan kita, sehingga inilah sebetulnya eh, konsep permukaan yang ada. Kalau ya sekali lagi bahwa itu beberapa ini. Kalau kita memungkinkan untuk memodifikasi, kalau kita bisa memodifikasi permukaan atau antar muka yang ada, itu maka fungsinya bisa berubah. Jadi dulu begini, saya punya pemikiran tapi sulit sekali untuk diterima ya. Jadi saya mencari suatu referensi. Pertama yang saya lakukan adalah ketika saya punya senyawa yang hidrofobik, ya, artinya tidak suka pada air. Ketika dia kena air itu, maka meleset sama dengan plastik atau punya sifat plastik, ya, atau sudut kontak itu ketika kena air itu udah tinggi itu, sehingga dia enggak nempel. Itu bisa diserap dengan permukaan atau diikat dengan antar muka yang hidrofobik juga. Maka ketika saya gunakan itu kaolin monmorillonite untuk mengikatnya, ternyata itu dia bagus, artinya tidak terikat dengan banyak ya, jumlahnya sangat sedikit terikatnya karena dia hidrofobik.
Sementara permukaan yang saya gunakan itu monomolonite itu dia sifatnya hidrofilik ya. Dia punya gugus fungsi yang banyak. Dia eh, apa namanya ya pokoknya aktif permukaannya itu dia punya ya apa elektronegativitas yang cukup besar ya. Sehingga dia tidak bisa mengikat suatu senyawa hidrofobik yang sangat tinggi itu awalnya itu yang saya temukan di dalam penelitian saya itu dan itu publish satu kali tahun 2005 udah lama itu ya. Lalu saya berpikir kalau begitu maka permukaan ini kita modifikasi. Jadi modifikasi terhadap permukaan dan antar muka itu akan menjadikan sifat baru yang barangkali kita butuhkan. Nah, apa yang saya lakukan? Saya membuatnya itu hidrofobik permukaannya itu dengan mengikat suatu senyawa dalam jumlah yang cukup banyak untuk menutup semua permukaan monomolonite itu. Artinya misalnya ya di atas suatu senyawa di mana atasnya itu punya struktur seperti bensin atau hidrofobik, yang kemudian bawah itu dia sangat elektronegatif atau dia apa nih punya kemampuan fungsinya itu udah bersifat apa ya aktif lah. Ya. Lalu kemudian di situ saya ikat dengan non-molonide saya atau adsorben saya itu. Jadi permukaan adsorben saya itu ditutup atau berikatan dengan bagian aktif dari senyawa itu sehingga yang atas yang muncul itu adalah hidrofobisitas ya yang cukup tinggi dites dengan sudut kontak ya, terbukti. Lalu apa yang terjadi? Senyawa hidrofobik yang awalnya tidak mau mengikat saya taruh di situ permukaan kaolin atau monomer yang sudah termodifikasi menjadi hidrofobik itu mampu mengikat dalam jumlah yang sangat signifikan. Artinya adalah bahwa permukaan yang hidrofobik akan mengikat suatu senyawa hidrofobik. Maka saya berpikir kalau begitu seperti no drops ya kemudian apa yang no bocor-bocor itulah intinya. Itu prinsipnya seperti bisa kita perlakukan seperti itu dengan cara sebetulnya murah. Hanya waktu itu yang saya temukan adalah dia tidak tahan lama karena ikatan yang hidrofilik senyawa yang bawah tadi dengan adsorbennya itu lama-lama juga wah, makanya orang itu kalau jatuh kan babak bundas itu. Tapi oleh air ya, pendudukan air terhadap jalan. Tidak usah lama itu, 1 minggu itu. Hancur itu aspalnya. Ya karena air itu memang begitu. Dia pelarut yang sangat baik. Itulah alasannya kenapa itu Anda diwajibkan untuk minum air yang banyak. Karena memang tubuh kita itu adalah terdiri dari eh, cairan dari sini air yang kemudian sifat air sendiri itu melarutkan berbagai racun yang ada dalam tubuh dapat larut oleh karenanya sehingga Anda diminta minum itu ya paling ora 8 gelas 8 liter gitu sehari itu tujuan seperti itu. Oke saudara-saudara back to the laptop saudara. Bahwa itulah perbedaan antara surface dan interface lah dalam hal ini yang penting kita tahu tapi kita akan masuk pada pemanfaatannya saja ya nanti. Ini adalah kesimpulan dari perbedaan sifat antara istilah antara permukaan dan antarmuka. Ya kalau surface itu definisinya outermost layer of a material. Jadi bagian paling luar dari material itu yang disebut permukaan. Ya, tetapi sekali lagi bahwa permukaan itu mana saja
Ya, kalaupun dia dekok, maka dekok itu adalah gelombang. Itu tetap. Kalau dia dekoknya seperti membuat sumur itu ya, artinya dalam. Ini ya contoh ekstrim. Maka itu termasuk permukaan. Nah, interface itu boundary, ya, batas antara dua fase yang berbeda atau materials, ya. Jadi kalau ada materi dicampur antara cair padat, maka batasan antara dua fase yang berbeda itu disebut antarmuka. Nah, sifatnya itu kan unik, ya. Kalau surface itu sifatnya unik. Ya, uniknya di mana? Yaitu komposisi strukturnya, energi permukaannya. Di antaranya itu. Di antaranya adalah itu mencakup apa? Tensi dan energi Gibbs. Ya, energi bebas Gibbsnya itu. Kemudian kalau antarmuka itu sifatnya kompleks, ya. Ya, artinya batasan apa namanya perbedaan rapat atom, ya, properties mismatch, koefisien elastik dan kristalinitas, ya. Kemudian elastisitas. Gunanya apa aplikasinya, ya? Kalau permukaan itu ada katalisis, kemudian biomaterials, microelectronics, ya, termasuk katalis sebetulnya. Kemudian tribologi, ya, ini yang saya tidak tahu, adesi. Tapi kalau interface itu gunanya adalah untuk komposit, rekayasa material, ya, termasuk karya dalam farmasi itu biasanya dibutuhkan itu. Kemudian teknik analisisnya, nah ini dua-duanya adalah cakupan dari kimia permukaan. Nah, analisis untuk itu, misalnya adalah teknik untuk karakterisasi surface tertentu, ya. Oke, anyway, saudara-saudara. Kemudian dampak permukaan dan antarmuka. How do surface interface properties affect material behavior? Jadi, bagaimana sebenarnya dampak permukaan dan antarmuka terhadap perilaku material? Misalnya di sini thermal and chemical behavior, ya. Ada misalnya serva thermal dan kimia. Ya. Adesi itu dipengaruhi kekasaran dan komposisi dari permukaan. Itu contohnya. Jadi wettability itu kebasahan istilahnya. Wettability dan adesi dari itu dipengaruhi. Jadi wettability. Lalu apa maknanya itu? Nah, ini digunakan untuk rekayasa permukaan yang dapat meningkatkan ketahanan misalnya korosi maupun kerusakan. Itu misalnya begitu. Nah, jadi kita bisa menggunakan prinsip permukaan itu dalam hal ini, ya. Ya, mirip dengan yang saya katakan tadi, ya. Kalau saya itu modifikasi hidrofisitas, maka di sini permukaan itu sebetulnya kasarnya permukaan, komposisi permukaan itu akan berpengaruh pada kekuatan ikatan dia. Kemudian sebesar apa dia mampu mengikat atau menyimpan air dalam dirinya itu. Kemudian ini, ya, dapat digunakan untuk rekayasa permukaan, dapat meningkatkan tadi ketahanan terhadap korosi dan lain sebagainya. Maka yang penting, jadi kalau kita punya barang yang bisa aus, yang karena korosi, kita lapisi dengan prinsip ini. Maka kemudian dia terlindungi dari sifat dari permukaan begitu. Kalau secara mekanik itu, bagaimanakah apa ini sifat mekaniknya? Ya, ini yang berikutnya, ini singkatan saja itu. Sifat mekanik ke misalnya pada nanomaterials, ya, tegangan permukaan itu berpengaruh besar pada apa deformasi plastik dan fraktur adesi. Ya, ini adalah hasil saya mencatat dari hasil pertemuan. Nomor-nomor begini itu adalah sumbernya. Nanti ada di akhir di setiap saya tulis referensi. Saudara-saudara, ya, karena kelihatannya sangat teoritik ini. Tapi intinya yang saya sampaikan adalah bahwa permukaan dan antarmuka ini adalah kita pelajari di dalam kimia permukaan.
Di dalam kehidupan sehari-hari, prinsip permukaan dan antarmuka ini kita lihat ya, dapat artinya dimanfaatkan oleh baik oleh rumah tangga maupun industri. Ya kita. Yang intinya di situ adalah untuk menutup ya, untuk meningkatkan kualitas dari materials ya. Jadi kita punya prinsip permukaan dan antarmuka. Itu adalah sangat berpengaruh pada sifat suatu materi. Karena ada permukaan, kita misalnya olesi di sini, ya, taruh di situ. Sesuatu bahan yang kemudian bisa mengubah sifat kimianya. Ada pertanyaan kalau ngecat itu Pak, apakah itu juga prinsip permukaan? Sebenarnya iya. Maka dia terlindungi dari korosi. Nah, ini adalah salah satu gunanya itu. Ya. Jadi pada kalau sifat mekanik itu, misalnya pada nanomaterials, itu punya pengaruh. Ya, deformasi plastik, kemudian fraktur, adesi, dan lain sebagainya. Yang itu juga penting. Nah, kita punya surface engineering itu misalnya ya. Ini berikut. Ini penelitian terkait dengan surface engineering. Surface treatment. Yang intinya yang saya sampaikan adalah bahwa plasma teknik laser itu adalah modifikasi sifat adesi dan energi permukaan. Itu di dalam engineering dari permukaan. Ya. Artinya surface treatment atau surface engineering berpengaruh pada plasma. Ya. Nah, ini adalah berikutnya bagaimana aspek dari efek penggunaan prinsip permukaan dan antarmuka pada sifat suatu materi. Misalnya yang tadi saya berikan secara cepat yaitu bagaimana mechanical behavior, thermal dan chemical behavior, kemudian sifat fungsional, kemudian teknologi surface itu ya akan berimpact. Impactnya seperti tersebut ya. Misalnya apa? Size effect, asymmetric, plastic deformasi dan ada strength. Ya. Nah, ini contohnya apa? Nanoporous materials, ya, coating sebagainya. Saudara-saudara, saya akan lebih banyak ya dalam hal ini, walaupun di sini pengantar adalah muka, permukaan dan antar muka. Nanti saya dengan berbagai teknologi di sini, aspek yang banyak, saya akan langsung ada absorpsi ya. Maka kemudian saya kenalkan dalam pertemuan kali ini, ya, itu PPT lain ya dalam hal ini ya, itu yang tadi saya buka. Saya akan mengenalkan adsorben atau prinsip adsorpsi ya. Ini yang akan mendahului yaitu prinsip permukaan dan antarmuka yang kemudian dapat kita gunakan sebagai sesuatu bahan eh, dalam rangka untuk menggunakan secara sederhana. Yang kemarin saya katakan saya menginginkan Anda satu membuat proyek di antara contohnya adalah satu memanfaatkan adsorben atau clay minerals yang ada ini, ya, kita akan sampaikan clay minerals dulu, yang merupakan bahan untuk permukaan atau antarmuka. Bagaimana kita menggunakannya? Proyek satu itu adalah menggunakan ini untuk sampo, untuk sabun, untuk lulur, ya, untuk pembawa obat. Ya ini yang kamu nanti akan buat. Dan kakak-kakak Anda itu saya tugaskan demikian sebetulnya. Dan saya akan memberikan suatu perbedaan nanti dengan menggunakan teknologi yaitu aplikasi untuk modeling ya yang kemarin sudah saya sebutkan misalnya Moldview untuk belajar menggambarkan suatu tiga dimensi kemudian kita ingin mencari suatu reaksi tertentu yang kemudian kita berikan kepada peserta didik untuk mereka ya kemudian memberikan tanggapan terkait dengan itu ya. Walaupun Anda bukan dari pendidikan tapi bisa juga untuk kita gunakan praktekkan di lab sehingga kita mendapatkan data terkait dengan itu yang kemudian dapat kita tulis. Ini adalah proyek yang kedua. Kalau saya mencontohkan kemarin yang proyek satu ya, mungkin nanti tak ya di mana ya hasil di yang lalu itu ya banyak yang eh,
yang membuat dalamnya lulur yang menggunakan tanah liat, misalnya kaolin atau calcite ataupun morronite dan lain sebagainya. Banyak yang buat itu. Ya. Yang kedua yaitu kita menggunakan aplikasi modeling untuk meramal menentukan suatu produk. Ya. Yang itu menggunakan clay minerals. Jadi Anda menjelaskan misalnya bagaimana lulur, katakanlah itu, bagaimana lulur itu terjadi, reaksinya seperti apa. Bagaimana kita mengikat tadi apa namanya eh, kates yang pahit itu dengan tanah liat. Kita coba menerangkannya dengan aplikasi, kita reaksikan, kita predik reaksinya, dan kita jelaskan di situ. Ini adalah tugas atau yang kedua dan tiga, ya, proyek akhir semester. Silakan Anda pikirkan mulai sekarang, ya, biar atau janjinya bagaimana sebetulnya. Mungkin Anda sekarang bingung, tapi tugas ini adalah yang sudah misalnya bagaimana membuat lulur sampo, ya, sabun, ya, atau kemudian mask gitu, masker itu berbahan eh, eh, apa berbahan pada clay minerals itu udah bisa sebenarnya Anda praktekkan sekarang sudah Anda nama maka kemudian tidak menjadi beban jangan nanti di akhir dan itu nanti Anda pikirkan dalam kelompok boleh Anda buat kelompok sendiri berdua atau bertiga orang ya jadi ada proyek satu proyek dua dan proyek tiga proyek satu itu adalah ini ya menggunakan clay minerals dalam kehidupan sehari-hari, dalam lulur, untuk membuat masker, untuk sampo, untuk sabun, dan sebagainya. Yang kedua, proyek yang kedua itu adalah menggunakan aplikasi untuk memprediksi bagaimana reaksinya lulur itu, bagaimana reaksi bahan kimia dalam hal ini ada kriminal itu, misalnya sampo, atau bagaimana reaksi terjadi antara ya, senyawa yang membuat pahit di ini dengan di ates itu dengan clay minerals misalnya. Ya, jadi yang kita lawan adalah kita masukkan di situ gugus fungsi yang ada di permukaan, misalnya kaolin atau clay minerals. Lalu kita coba reaksikan. Nah, kita mendapatkan data dalam hal ini. Nah, mari kita kemudian itu praktekkan di lab. Maka Anda dapat data antara yang ada di teori atau dengan aplikasi yang Anda dapatkan dari ini. Apa betul atau tidak? Nah, ini. Kemudian yang ketiga, bisa Anda murni ya, menggunakan atau kejadian sehari-hari yang lain. Ya. Misalnya kemarin saya contohkan bagaimana reaksinya antara ya obat yang ada Di ruang dengan eh, misalnya antara antara kafein dengan misalnya kopi sendiri itu kita anggap katakan di sini itu permukaan ya katakanlah misalnya ya dengan menggunakan misalnya obat ya ada senyawa lain yang kita masukkan dengan kafein bagaimana reaksi itu adalah contoh lain penggunaan permukaan yang barangkali bisa menjadi proyek yang ketiga itu adalah akhir dari kuliah ini salah satunya di samping UAS. Ya, so silakan Anda pikirkan saja. Anda silakan buat satu kelompok bertiga untuk ini. Ya. Dan oleh karena itu saya sampaikan dulu apa itu sebetulnya clay minerals. Ya. Yang pertama clay minerals itu intinya apa ada tanah ya, lempung itulah intinya. Jadi kita ada dalam hal ini ada di tanah kita itu ada bebatuan, kemudian ada air. Reaksi antaranya itu memproduksi klis, ya lempung. Lempung ya bebatuan tambah dengan air. Ya, bereaksi ini, bereaksi. Kalau kita bayangkan bebatuan ini ada tambah air kan tidak apa-apa, tidak akan bereaksi dia. Nah, ini ada reaksi karena sekian puluh tahun ya, sekian jutaan tahun yang lalu itu terjadi itu. Nah, kemudian CO2 gas itu dapat dalam hal ini larut dalam air dan intinya adalah reaksinya seperti ini. Bawah itu. Maka contohnya bagian bawah itu ada feldspar di situ, kemudian ada ion hidrogen plus air itu menjadi clay. Dalam ini adalah kaolin. Kaolin itu biasanya mengikat di situ kalium.
ada K itu yang terikat atau mineral lain atau yang Otaknya. terikat oleh kaolin ini ya. Lah, lalu sifat clay itu diantaranya ya adalah dia intinya clay itu apapun dia jenisnya itu jadi terbentuk dari dua unit penyusun ya yaitu unit tetrahedral silika dan unit oktahedral alumina. Kalau Anda lihat ini kan silika. Dia membentuk ini kan dia tetrahedral kan. Dengan di sini ini adalah oksigen ataupun hidroksil. Ya, OH ataupun O yang terikat di situ oleh silika. Nah, karena dia saling terikat ya, ada sambung menyambung antar unit penyusun yang tak terhingga jumlahnya itu. Banyak sekali di situ. Ya. Maka digambarkan inilah bentuk dari sederhana seperti apa trapesium ya. Di mana sekali lagi pusat itu adalah atom. Silikanya mengikat di situ hidroksil dan oksigen. Ditulis ini kalau kita lihat bentuknya dari atas itu kira-kira seperti ini. Ya. Jadi tetrahedral silika. Basic unitnya itu. Jadi sekali lagi saya ulangi, kita belajar tentang permukaan dan antarmuka, interface dan surface. Saya kenalkan dulu karena interface itu adalah surface interface itu adalah bidang yang kontak dengan eh, fasa lain. Ya, kalau ini padat misalnya, saya berbicara adsorben maupun permukaan maupun ya, yang ada ini yang clay minerals itu adalah padat ya pada prinsipnya. Maka saya kenalkan dulu di sini berbagai padatan yang tersusun dari tetrahedral dan oktahedral alumina yang digunakan untuk eh, ya, salah satunya adalah clay minerals. Ya. Ada banyak lain material yang sebetulnya dalam ini berfungsi atau punya prinsip permukaan dan antarmuka. Tetapi salah satunya ini yang memang saya menggelutinya atau melakukan banyak penelitian tentangnya mulai tahun 1999 ya. Sewu sangatus sampai songo 1999 dan ada publikasi beberapa di situ baik di Q1 Q2 sekarang Q banyak Q3 Q4 ya tidak bisa tembus Q1 Q2 tapi prinsipnya masih kami yang terakhir yang saya katakan itu kami eh, membuat eh, kami membuat batako yang kemudian ternyata punya fungsi stabilisator lingkungan itu dalam menggunakan BCB juga. Sekali lagi ada banyak, ini saya tunjukkan. Ini adalah jenis, ada kaulinite, kaulin di bawah itu, kaolinite, ada halloysite, ada pyrophyllite, ada smectite, vermiculite, illite, dan seterusnya. Ya, semua itu, semua jenis itu tadi, semua jenis clay minerals, ya, semua jenis clay minerals itu tersusun unitnya itu adalah tetrahedral silikon dan oktahedral alumina. Ya. Dan bisa alumina, bisa juga di sini ya tengah hitam itu bisa aluminium, bisa magnesium. Saya sebut tadi alumina itu kalau alumina. Kalau aluminium. Tapi dia kalau Mg itu brucite istilahnya ya. Sheetnya itu brucite. Oke, saya pastikan dulu itu yang ngomong-ngomong terus itu. Apa enggak tahu. Pas kalian oh
Bagaimana unmute-nya ya? Oke. Jadi itu bahwa ada satu semua jenis aluminosilikat material. Kok bisa ya? Siapa ini? Tolongin, maaf. Sekali lagi bahwa semua clay minerals yang dalam hal ini digunakan untuk absorben mengikat sesuatu zat lain, ya, yang di sini tadi contohnya adalah tanah liat itu tersusun dari unit silika tetrahedral dan unit alumina oktahedral atau misalnya kalau itu Mg ya brucite itu. Nah, sekarang kita bahas dulu yang silika tetrahedral ini. Ya, ini adalah silika kemudian di situ mengikat oksigen maupun hidroksil di sana. Jadi menggantikan 4 oksigen dengan hidroksil atau menggabungkan dengan positif union ini ya. Intinya adalah di sini ada hidroksil atau oksigen di situ. Maka kalau kita tengok dari atas, dia seperti di bawah ini, hexagonal hole bentuknya. Nah, kalau kita gambarkan dalam suatu bidang ya seperti trapesium ini. Apa gunanya ya? Untuk menggambarkan unit itu secara utuh. Nah, ini yang octahedral sheet itu. Ya. Yang octahedral yaitu di sini alumina atau magnesium yang dalam hal ini mengikat O atau OH. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau digambarkan secara diagram ya, ya ini bentuknya kotak begitu. Anda lihat, dia akan seperti kotak begitu sebetulnya. Aduh, ya, sederhana terlihat kotak. Tetapi kalau kita lihat dari atas, karena dia panjang, eh, ikat mengikat terus, dia akan seperti ini. Itulah maka dia aktif. Karena ada gugus fungsi di sini ada OH. Ada OH, ada O yang dia kemudian punya banyak. Ada OH di situ yang sebenarnya dia mampu mengikat ikatan hidrogen itu atau koordinasi. Ya. Maka clay minerals itu memang dia sifatnya aktif karena dia karena dia mempunyai gugus fungsi yang dia itu adalah reaktif. Maka kalau kemudian misalnya dalam ini ya kaolin atau montmorillonite itu digunakan untuk keperluan tadi, tanah liat digunakan untuk mengikat rasa yang pahit, tanah liat itu digunakan untuk mengikat ya senyawa yang bau menjadi tidak bau, ya, belek kucing yang kemudian kita tanam dalam tanah liat itu, maka hilang dia baunya karena dia mempunyai gugus fungsi aktif. Dalam hal ini di sana banyak sekali kalau dia tidak murni, dia ada mineral yang lain yang jelas yang ada di situ adalah alumina dan silika. Ya. Jadi gabungan keduanya itu ini kan antara silika sheets dan octahedral sheets ataupun gibbsite sheet atau brucite sheet tergantung yang octahedral itu apa. Kalau dia aluminium namanya octahedral. Kalau dia magnesium dia namanya ini ya brucite ya. Intinya begitu. Nah, ya bentuknya octahedral keduanya baik brucite maupun gibbsite. Kalau brucite itu magnesium, kalau gibbsite itu adalah aluminium.
Itu. Makanya nek ada kaki patah itu dibungkus gipsat itu atos sampai digeraji itu untuk pembukanya. Jadi sekalian balik bahwa penyusun clay minerals itu adalah satu silika seeds yang tetrahedral dan octahedral seeds yang digambarkan dengan suatu diagram trapesium ini dengan apa ini? Persegi panjang ya. Persegi panjang. Nah ini ditumpuk. Tumpuannya menjadi begini. Ini dengan itu. Sementara ya kalau digambar sederhana sintesisnya, itu di sini ada oksigen atau hidroksil, kemudian ada variasi kation di situ. Ya, kemudian dia membentuk tetrahedral, oktahedral. Kalau tetrahedral di sini ada silika, oktahedral di sini magnesium atau aluminium, gipsite atau brucite. Kemudian dia membentuk unit disebutnya yang begini nih, yang kiri, satu-satu unit semi basic. Satu-satu. Artinya ada tetrahedral tertumbuk dengan oktahedral. Ya, waduh, kegesek-gesek. Oktahedral dia tertumbuk dengan tetrahedral. Bukan di situ. Ya, ada kontak. Mengapa bisa kontak? Karena ujung dari ini kan ada OH, ada O, ada OH. Sebaliknya ujung dari yang ini sama. Ada O, ada OH, ada O. Tentu di tengahnya itu ada di sini ada Al, di sini ada ya Allah. Ada Si, di sini ada Al atau Mg, kation. Maka ujung OH-OH atau O minus yang ada di sini itu kemudian berikatan membentuk ini unit yang begini. Satu-satu. Atau dia membentuk unit yang begini. Di mana oktahedral itu tersandwich oleh apakah yang lain memungkinkan? Ya banyak kemungkinannya. Tetapi tidak mungkin dia oktahedral dengan oktahedral bertumbukan langsung. Karena tidak bisa. Kalau kita perhatikan, nanti kita perhatikan. Ya kita lihat. Jadi pasti dia yang kanan atau yang kiri ini. Artinya basic penyusunnya itu adalah bisa. Dalam hal ini adalah oktahedral dan tetrahedral membentuk begini. Karena kalau dia sama oktahedral dengan oktahedral misalnya, itu kan dia punya permukaan yang sama itu. Tidak akan dia berikatan, dia akan tolak menolak. Makanya nanti di yang ini, yang kanan itu, dia akan punya sifat yang mengembang. Tapi anyway, kita sampai pada sini saja dulu ini, bahwa unit penyusunnya itu kalau satu-satu seperti ini, ya, unit semi basic, satu-satu. Sementara yang kanan semi basic 2-1. Di mana oktahedral ini tersandwich oleh tetrahedral. Lalu kemudian dia ya, tumpuk menumpuk. Saudara-saudara, bahwa di akhir ini ada gugus fungsi tuh, permukaan ini. Ada OH, ada O, ada OH, ada OH. Demikian juga atas. Maka dia bisa ini stacking itu yang tumpuk menumpuk karena ikatan. Ikatan hidrogen atau ikatan tertentu yang terjadi di situ. Tetapi tidak langsung numpuk karena dia seperti ya dia ada di situ gap yang menyebabkan atau katakanlah gapnya itu bukan tidak jauh-jauh begitu, ada ukurannya di situ. Nah, gap itulah yang juga merupakan satu permukaan baru atau antar muka baru yang mampu berikatan ya atau mengikat suatu absorbat tertentu. Ya, dan stackingnya ini bukan hanya satu. Jadi artinya ada ke kanan itu dia panjang, ke kiri panjang, kemudian naik ya. Atas bawah tumbuh-tumbuhannya itu juga sangat besar. Sehingga dalam hal ini permukaannya menjadi sangat luas. Permukaan yang sangat luas itulah sebetulnya ya yang kemudian punya makna di dalam mengikat sesuatu yang tidak berguna atau tidak diinginkan oleh
manusia. Nah, sebaliknya yang di kanan ini 21. Kalau kita perhatikan, bisa juga stacking ya. Seperti ini mulai dari Virovillite sampai di situ ada mixed layer itu. Nah, tumpukan begitu ya. Nah, kita kembali yang ke stacking di kaolin dan hyalosite itu. Kaolinite itu seperti ini tuh. Maka dia ya sebetulnya tumpukan ini memungkinkan adanya suatu permukaan di interlayer ini. Nah, permukaan interlayer inilah sebetulnya ya yang dia juga dapat aktif selain pada permukaan atau antarmuka yang ada di situ. Dia ada antarmuka ini, juga ada interlayer yang ada di dalam. Demikian juga dengan yang 21 dalam ini virovillite misalnya contohnya di situ. Maka ini sebetulnya yang virovillite ini contohnya itu dia akan dapat mengembang lebih luas karena ini sama dan sama itu. Yang bawah begitu, yang atas juga begitu. Sehingga terjadi tolakan ketika ada air dia bisa nyusup. Maka monolinite itu dapat mengembang menjadi besar atau swelling istilahnya. Swelling inilah yang kemudian bisa dimanfaatkan. Dia punya kapasitas untuk mengikat yang sangat besar. Ya, virovillite itu misalnya kapasitasnya sangat besar dibandingkan satu-satu kaolinite dalam hal ini. Sehingga dia itu banyak digunakan untuk mengikat sesuatu yang jumlahnya sangat banyak. Dan dia akan mengembang karenanya. Utamanya ketika dia dalam hal ini ada kena air. Oke, kita masuk pada pembahasan kaolin yaitu unit penyusun satu-satu semi basic satu-satu itu. Sebelumnya ada pertanyaan nggak? Silakan kalau ada pertanyaannya. Saya gambarkan ini adalah unit penyusun clay minerals itu. Kalau ini totahedral, ini oktahedral. Tetapi kalau begini namanya di sana satunya ya. Kalau begini namanya itu adalah kaolin unit penyusun satu-satu. Tetrahedral, oktahedral. Kalau ada dua di atasnya yang sama, misalnya sama dengan yang bawah oktahedral di sini, itulah penyusun 21. Nah, dia yang satu-satu ini misalnya ke sana itu, ke samping juga dia berikatan banyak jumlahnya. Dia juga naik ke atas ya berikatan yang sama penyusunnya banyak jumlahnya. Sehingga kemudian permukaannya itu sangat luas ya. Wah, karena dia kalau dia stacking ke atas itu atau ke bawah, dia ada rongga itu. Rongga ini juga bisa mengikat permukaan baru sehingga jumlah permukaan ini secara total menjadi sangat luas. Demikian juga yang unit penyusun 21 ya, ada dua di sini. Nah, saya tidak bisa karena sebetulnya ada yang sama. Katakan ini sama dengan bawah ya, sama dengan bawah ini. Oktahedral sama persis. Ini adalah yang 21. Dia numpuk ke atas karena ini sama, bawah atas sama, maka dia ada gap yang tinggi di situ. Artinya adalah ada interlayer itu yang sangat sangat besar ya. Interlayernya itu sangat sangat besar. Bahkan kalau diselipi air dia bisa mengembang. Dan justru itulah yang kemudian dimanfaatkan ya, sifat itu untuk kepentingan tertentu. Misalnya untuk membawa obat carrier itu. Ya, atau bisa misalnya ya mengikat sesuatu sampah, misalnya minyak yang tumpah di laut, kita gunakan clay minerals yang sederhana saja. Kemudian dia akan menggumpal. Nah, dia mengikat tumpahan minyak itu akan berikatan menggumpal. Dan itu kemudian tinggal menarik. Seperti halnya itu contohnya adalah kalau Anda itu punya kucing, kemudian Anda pasir yang dibawin itu, kalau dia kena kencingnya kucing, maka kemudian dia menggumpal. Kita tinggal nyaring saja itu. Dan gumpalan itu kemudian kita buang. Itulah prinsip antarmuka ya cair padatan.
yang kemudian membentuk sesuatu yang kemudian bisa kita pisahkan dan mudah. Itu prinsip permukaan. Ya, saudara masih pada kaolinite, kaolin. Kaolin itu tadi kan di sini ada atas ini ada tetrahedral, bawah unit penyusunnya oktahedral. Kemudian di situ ada oksigen, 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 ada hidroksil. Ya, hidroksil, 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 hidroksil. Nah, kalau tumpuan di situ atas bawah, di sini ada hidroksil, di sini ada oksigen. Maka dia terjadi kata di sini ada lone pair, di sini H+. Ya, momen dipol positif negatif yang kemudian bisa berikatan di situ. Maka ikatan antar unit itu cukup kuat. Ya, inilah bentuknya layernya itu. Inilah unit penyusun satu layer yaitu octahedral dan tetrahedral bertumpukan seperti ini. Nah, D spacingnya, basal spacing atau spacing, ya, kita diukur ya, penelitian itu adalah sekitar 7 angstrom atau 0,72 nanometer. Ini. Nah, jadi begitu. Jadi ini ada unit penyusunnya. Nah, ini adalah oktahedral, di sini tetrahedral. Dia bertumbukan ke atas ke bawah seperti itu, maka dia jumlahnya menjadi sangat banyak. Dan terjadi ikatan antara H+ dengan O yang lone pair di sini. Ya, panjang ke atas. Juga ke samping, ini hanya dipotong saja itu. Artinya itulah gugus fungsi yang ada. Permukaannya itu sangat apa ini ya, atraktif. Karena mempunyai gugus apa namanya? Mempunyai lone pair yang banyak. Dia juga punya selain itu punya hidroksil dalam hal ini akan bisa juga berikatan bermuatan positif dalam hal ini. Mengapa begitu? OH kok positif? Karena dia bisa mengikat karena adanya suasana asam yang kemudian dia berikatan OH di sini bisa mengikat lagi hal lainnya menjadi OH2 plus di situ. Ya. Oke, masih fokus di sini. Nah, bonding antara layer itu ada van der Waals atau hidrogen yang kuat. Hidrogen kuat, van der Waals tidak kuat. Jadi ikatan di sini bisa jadi antar layer pertumbuhan itu adalah ikatan hidrogen yang saya katakan tadi, oksigen yang punya lone pair dengan hidroksil di sini yang dia momen positif, namun berikatan hidrogen. Gitu. Tidak ada interlayer swelling ya. Artinya adalah ketika ada air itu swellingnya tidak besar. Jadi 7,2 angstrom ini basal spacingnya itu kalau dia terendam air tidak banyak mengembang. Tidak menjadi kemudian lebih dari sekian angstrom misalnya menjadi 20 tidak mungkin. Mengapa? Karena ikatan ini sangat kuat. Ya ikatan hidrogen ini cukup kuat ya. Kalau tidak sangat kuat ya cukup kuat. Sehingga tidak terpengaruh adanya air di situ. Nah, di mana dengan apa ini width ya, lebarnya antara 0,1 sampai 4 mikrometer dengan ketebalan sekian. Yang intinya adalah ya kalau kita perhatikan dari sisi ini hasil ya dari ini apa sih ini SEM ya seperti itu. Ya. Ini saya tidak bisa menggambarkan. Ya kalau kita lihat di situ memang ada permukaan yang dia tidak homogen ya dengan satu lubang-lubang pori dan sebagainya. Nah kita lihat di sini coba kita perhatikan ada sisi kalau SEM-nya kita perhatikan antara halosite dengan padahal halosite itu sama komposisinya dengan kecuali ya di tengah dia itu ada kation dalam ini ada kalium yang masuk di antara layer itu. Nah, jadi sama sebenarnya satu-satu unit penyusunnya halosite itu. Tapi di situ ada K+ yang masuk di situ. Ya. Kemudian yang dulunya itu 7,2 angstrom untuk kaolinite dan dia kemudian berubah menjadi 10 angstrom karena adanya kation yang nyelip di antara interlayer itu.
Ya, oke. Nah, jika temperatur itu melebihi 50 derajat Celcius, kita rendam dalam air misalnya suhu 60 derajat Celcius itu. Maka di sini, oh, ini kok enggak jelas nih. Nih, ini. Jadi jika temperatur ini ya, basil spacing. Bentar ah. Jadi sekali lagi bahwa halosite itu sama dengan kaolin, dia terbentuk dari unit satu-satu semi basic ya antara octahedral dengan octahedral. Bedanya hanya ada di sini logam ya, adanya kation yang menyelip di antara itu sehingga basil spacingnya itu menjadi lebih luas, lebih besar yaitu 10,1. Tetapi lagi bahwa ketika kation itu hilang itu dia akan kembali pada sekitar 7 angstrom. Ya. Jadi ketika suhu itu 50 derajat Celcius atau ketika humidity itu relatif intinya lebih rendah dari 50% dari halosite yang terhidrasi, maka akan kehilangan interlayer air interlayernya. Saya kembali pada eh, karena ini tidak irreversible sehingga dia akan kembali menjadi kaolin ya. Jadi kalau dia dimasukin di situ kation karena karena apa? Karena temperatur rendah dan ada banyak air di situ, maka dia terselip di situ dengan kation. Nah, kation yang ada di dalam itu membuat namanya menjadi halosite. Nah, tapi kation itu dipanaskan hilang, hanya lepas di situ, maka dia kembali menjadi kaolin. Ya, sehingga basal spacingnya itu tetap sekitar 7 dan 10 kalau dia mengembang. Nah, sekarang kita berbicara masalah montmorillonite. Kalau montmorillonite di sini tuh, dia itu penyusunnya adalah perhatikan di sini ini adalah oktahedral. Di situ sorry ini tetrahedral, kemudian oktahedral dan kembali tetrahedral. Ya. Jadi di sini sekali lagi tetrahedral, bawah tetrahedral, tengahnya oktahedral. Kalau dia stacking seperti ini, bawah atas itu, maka di situ ada kation, ada air. Itu. Nah, maka basal spacingnya di sini jadi luas. Ya sama dengan sekitar tadi lah, sekitar ya, 10 angstrom itu. Tapi kalau dia ada direndam di dalam air itu, maka dia mengembang lebih luas lagi itu basal spacingnya untuk montmorillonite. Ya. Semua apa nama unit penyusun 21 itu mengalami swelling pada dasarnya. Jadi pengembangan itu ya bahkan 9,6 10 angstrom itu bisa menjadi swelling yang tak terhingga, sangat luas. Kemudian interlayer bonding itu adalah van der Waals. Karena apa? Kalau stacking tadi yang saya katakan, di sini ini kan sama ujung-ujungnya di situ. Ya. Ujung-ujungnya yang sama di sini. Aduh ya Allah. Oksigen dalam hal ini. Sana juga sama. Artinya kemudian ikatan antar layer itu tidak kuat. Maka ketika ada kation dan air masuk, dia akan swelling atau mengembang. Itu. Jadi satu. Oke, berikutnya ada isomorphous substitution. Ya, perlu saya sampaikan bahwa di dalam material situ ada substitusi antara Si dan Al. Wah ya Allah. Jadi ini silika
itu tergantikan oleh Al dan dia meninggalkan muatan negatif 1. Karena pergantian itu maka disebutnya isomorphosis substitution. Oleh karena itu pada prinsipnya permukaan itu dia bermuatan negatif. Pada prinsipnya ada muatan negatif di permukaan itu karena ada penggantian yang namanya isomorphous substitusi. Ya, Al menggantikan dalam di Si4 plus di situ. Dan meninggalkan muatan 1 di setiap penggantiannya. Nah, itu. Ya. Oh, tadi tapi yang ini yang itu ya. Jadi ya, dalam hal ini ada aluminium menggantikan silika, dia ada muatan 1 di permukaan. Karena untuk kestabilan itu. Dan itulah membuat bahwa permukaan itu punya muatan dalam hal ini negatif pada prinsipnya, pada dasarnya. Ya, termasuk juga halosite atau monomeronide di situ. Anda perhatikan di sini ya, di sini ada OOO, tetapi ada pergantian ya antara kation-kation ini. Kok bisa? Itulah yang terjadi. Ya. Aluminium dalam ini menggantikan silika yang dia bermuatan negatif permanen dia. Jadi muatan negatif ini permanen karena pergantian disebutnya isomorphous substitution. Ya. Untuk silikon dan aluminium by other cat. Ya. Bisa di situ ada aluminium lain menggantikan aluminium ataupun silikon. Yang kemudian dia meninggalkan defisiensis yaitu adanya muatan negatif karena pergantian itu. Kemudian adanya H2O dan kation yang ada di antara unit yaitu juga dapat membuat suatu efek yang besar pengembangan interlayer itu. Maka dispacingnya dari 10 9,6 dalam hal ini bisa kemudian tak terhingga. Gitu. Dan justru karena itulah maka dia banyak digunakan untuk kepentingan ya, kehidupan. Karena dia mampu mengikat pada jumlah yang sangat besar. Dan pengikatannya itu barangkali bahkan tidak kuat sehingga bisa dilepas kembali. Dan kalau Anda itu di supermarket saat yang saya katakan nyurit atau apa istilahnya itu ya. Itu kan sama itu. Dia menggunakan silika atau karena alumina di situ. Yang digunakan untuk sebetulnya yang pertama itu digunakan untuk mengikat jasad renik itu. Yang kedua itu kemudian masuk ya digunakan untuk mengikat polutan lain ya. Misalnya heavy metals, logam berat, kation logam berat di situ. Ataupun yang lainnya. Maka dia berani jamin bahkan itu. Air kotor dimasukkan bisa jadi bersih. Ya. Dan banyak juga yang berani minum. Kalau saya tidak berani. Itulah fungsinya. Ya. Satu saat itu kemudian bisa diambil dan dicuci. Karena kapasitas maksimal. Dalam hal ini misalnya kalau digunakan bentonite atau montmorillonite itu. Maka dia mampu memang ya, mengikat itu polutan, mengikat heavy metal kation logam berat, ya kemudian senyawa organik tertentu di situ. Oleh montmorillonite itu sampai jumlah yang sangat signifikan sampai dia penuh. Maka dia di situ, Nuri itu katakan sekian tahun harus dicuci Pak. Dia menggunakan prinsip ya, prinsip yang reaksi paling lambat itu artinya kapan kira-kira dia akan penuh. Ketika kebutuhan sehari sekian, ya, misalnya 8 atau 3 liter per orang, ya, airnya kemudian berapa lama dikalikan, maka kira-kira dalam 6 bulan harus dicuci itunya, filternya. Nah, itu kira-kira begitu, saudara. Jadi ini adalah montmorillonite. Dan ada bentuk-bentuk lain ya yang saya rasa sudah cukup jelas, Anda tidak perlu diterangkan, yang mirip-mirip saja. Sifatnya mirip-mirip saja. Ini ada vermiculite. Ya, oke, terima kasih. Ada pertanyaan, saudara-saudara? Kalau
Kalau tidak, saya rasa untuk pertemuan kali ini kita akan cukupkan saja. Tadi sebetulnya tertidur sebentar itu karena saya ngajar jam 8 ya, jam 11 selesai, 11.10. Lalu saya tertidur bentar, saya bangun, belum sempat makan deh. Nah, terus dengan Anda ini ya, ya saya memang ada sedikit halangan pada kesempatan kali ini tuh. Dan itu ya berpengaruh juga pada kesehatan tuh. Karena saya orang gula ya, jadi hati-hati betul luka kaki. Karena mengkhawatirkan kalau diabetic foot itu artinya kaki yang diabetik itu kan berbahaya kalau luka. Maka saya hati-hati tiap hari saya bersihkan ya, ya dan ya itu perlu waktu juga. Hati-hati dalam mohon maaf saya belum bisa ke kampus karena itu. Ya. Intinya adalah saya sangat hati-hati untuk merawatnya supaya jangan sampai ada luka yang terbuka dan ya atau awal luka yang kurang bagus. Maka saya sangat hati-hati dalam merawat luka ini. Jadi saya jatuh dan kemudian ditaruh pen. Ya, sebenarnya enggak pen ya, tapi ditaruh jarum, kawayo istilahnya, untuk mengikat, memberikan awar-awar ya pada tulang itu supaya tidak tidak ya intinya adalah bisa menyatu pada lambat laun. Maka tidak lebih cepat dari kalau di pen kelihatannya menurut logika saya. Ya, karena hanya sebagai eh, katakanlah dipagri kiri kanan gitu supaya dia tidak meleset kanan kiri dan itu tidak terlalu kaku. Sehingga saya tidak boleh napak sampai sekarang ini. Nah, tapi alhamdulillah lah pokoknya kayak apapun yang apa ini terjadi pada kita tuh ya udahlah kita terima saja itu. Nah, karena itu sudah ditakdirkan dan itu ada maknanya. Hikmahnya itu di antara yang mengurangi dosa gitu. Oke, terima kasih. Silakan pertanyaan. Kalau tidak ada saya tutup. Kesimpulannya adalah pada kali ini saya memperkenalkan permukaan dan tarmuka. Permukaan dan tarmuka ini dipelajari kimia permukaan dan banyak manfaat, sangat luas. Permukaan itu dipelajari, yaitu permukaan itu adalah bagian yang kontak dan lingkungan di permukaan. Dipelajari ya, maknanya dan fungsinya, spesifikasi dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Antarmuka juga begitu, ya. Bagaimana sifat yaitu bidang yang dia yang ada kontak dengan fasa lain tuh. Itu juga bagaimana dimanfaatkan di dalam kimia, dalam kehidupan seperti apa. Nah, salah satu di sini ya permukaan dalam wujud yang sering kita lihat itu adalah adsorben yang dalam ada clay minerals. Maka di akhir saya kenalkan dan clay mineral jenis-jenisnya. Dan penyusun clay minerals itu apapun clay minerals yang ada, termasuk tanah yang di bawah kita ini ya, termasuk clay minerals yang barangkali kita beli di Shopee gitu ya. Ya itu ada clay minerals itu. Misalnya beli kaolin di Shopee itu ada, beli monmonite di Shopee ada, bentonite ada. Dan itu adalah untuk kosmetika. Titelnya begitu. Jadi tanah liat ini memang bisa digunakan untuk campuran kosmetika. Makanya proyek salah satunya harus Anda buat di akhir semester itu membuat kosmetik dengan bahan yang tercampur ditambahkan. Itu adalah clay minerals dan berbagai bahan. Omboh bangkuang, jeruk, apa yang signifikan untuk membantu ya merawat wajah atau kosmetik lah intinya. Itu salah satunya. Nah, kita kenalkan dulu dalam ini adsorben atau clay minerals itu. Ya, clay minerals itu apa? Ya, pokoknya unit penyusunnya seperti itu. Apa maksudnya? Ya, aluminasi oktahedral dan silika dan silika tetrahedral. Penyusunnya itu satu-satu atau dua satu. Kalau satu-satu diantaranya namanya dia kaolin atau halosite. Kalau dua satu misalnya ya dia bentonit, smaktite ya. Smaktite itu atau montmorillonite dalam hal ini. Dan berbagai jenis lain, variasi lain dari clay minerals ini. Nah, dengan sifat-sifat yang kira-kira umum kita pelajari dan apa manfaatnya. Sudah kita singgung-singgung di situ. Saya rasa itu saja kesimpulannya dan terima kasih atas ini. Kelihatannya saya belum presensi ya. Kita buat presensinya. Saya lupa ini gimana nutup. Ah, oke, mana muncul muncul muncul. Ah, siakat ini siakat.
Oke. Mana? Oh ini ya. Ini tokennya di XYZ. Wah, ini kuliah sampai 14.20. Ini 3 SKS Anda itu ya? Silahkan deh. Halo, apakah saya putus? Ada Bapak. Ya, silahkan tuh. Anunya apa? Ini apa itu tuh tokennya? Yuk, terima kasih ya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas salah dan kekurangan. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih.